Percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia menjadi penting di tengah krisis energi global. Dalam diskusi kelompok terarah bertema Tantangan Percepatan Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia pada Rabu 8 April 2026 di Jakarta, muncul sejumlah peluang sekaligus tantangan untuk mengembangkan penggunaan kendaraan listrik. Survei Litbang Kompas tentang dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap 500 responden di 5 provinsi di Indonesia pada periode 27 Januari hingga 3 Februari 2026 menunjukkan sambutan baik masyarakat atas kendaraan listrik. 70,4% responden menilai kendaraan listrik ini mengurangi polusi udara. 39,6% responden menganggap kendaraan listrik bisa menekan polusi suara, dan 37% melihat kendaraan listrik bakal mengurangi penggunaan BBM. Sebaliknya, 67,4% responden merasa kendaraan bermotor BBM menjadi sumber polusi terbesar. 60% responden merasa emisi BBM berdampak terhadap kesehatan, seperti batuk, flu, dan sesak napas. Survei tersebut senada dengan data Kemenhub tahun 2025 yang menyebutkan transportasi darat menyumbang hampir 89% emisi gas rumah kaca. Namun, pengembangan kendaraan listrik juga bukan perkara mudah. Pertama, jarak tempuh yang terbatas, terutama bagi kendaraan roda 2. Kemudian, kesiapan ekosistem seperti infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih terbatas, terutama di luar Pulau Jawa. Masalah keamanan dan limbah baterai juga menyisakan kekhawatiran tinggi bagi masyarakat. Terakhir adalah keterjangkauan harga, mengingat insentif pembelian kendaraan listrik berakhir 31 Desember 2025. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Muldoko, mengatakan, setahun ini terjadi stagnansisasi cukup tinggi karena insentif dihentikan sementara. Andri Satrio Nugroho dari Indef mengatakan, penjualan mobil listrik terus meningkat, meski dominasi BBM masih signifikan. Efisiensi biaya operasional mobil listrik menjadi keunggulan utama. Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia tahun 2019 hanya 125. Dalam 6 tahun, angka ini melonjak menjadi 274.000 unit di 2025. Untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, Andri menyarankan penerapan cukai lingkungan atau cukai berbasis kendaraan beremisi sebagai instrumen penambahan pendapatan negara. Semakin tinggi emisi kendaraan, maka harga jualnya pun lebih tinggi. Andri menghitung potensi cukai emisi ini bisa meraup 44 triliun rupiah per tahun dan menjadi nomor 2 setelah cukai rokok. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ya, kalau dari kami sebetulnya kan kita melihat dari dua perspektif ya. Pertama dari biaya pembelian di awal, yang mana menurut saya itu adalah kunci utamanya. Bagaimana kita bisa menurunkan biaya di awal tersebut. Berdasarkan riset kami, kurang lebih daya beli dari masyarakat itu yang pernah membeli mobil begitu ya, kalau basisnya dari data Susenas itu kurang lebih 180 juta. Jadi kalau kendaraan EV keluar nih, range-nya kurang lebih di angka 180 juta itu pasti laris manis itu pasti. Nah, pertanyaannya kalau yang di atas itu seperti apa? Nah, di atas itu tidak sebesar porsi mobil EV yang ada di range kurang lebih 180 juta tadi. Nah, artinya ya kurang lebih daya beli dari masyarakat ya hanya segitu-segitu saja gitu. Nah, di sisi lain ada tantangan sektor logistik. Dimas Fadil dari World Resources Institute WRI Indonesia mengatakan bahwa 80-90% sistem logistik nasional bertumpu pada truk. Meski truk hanya 4% dari total kendaraan nasional atau sekitar 6,5 juta, namun menyumbang sekitar 40% emisi transportasi darat. Ditambah realisasi beban subsidi APBN 2024 untuk solar sebesar 89,7 triliun rupiah, lebih besar daripada Pertalite 48,9 triliun rupiah. Gemilang Tarigan, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, mengatakan banyak pengusaha truk ingin beralih, namun investasi awal begitu besar. Truk di Indonesia ini ada 6,5 juta.
40% itu ada di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun itu berarti ada yang 40 tahun, Pak. Ya, karena undang-undang kita tidak mengenal umur usia armada. Sebetulnya sangat strategis sekali apabila truk tua ini diremajakan dengan truk listrik, sehingga kita tidak mengkonsumsi solar lagi. Tetapi bagaimana supaya harga truk yang mahal ini bisa diturunkan? Muldoko menambahkan, meskipun biaya di awal mahal, tetapi operasionalnya murah, sehingga lembaga keuangan perlu memberikan solusi. Di sisi lain, infrastruktur seperti SPKLU tidak bisa hanya mengandalkan BUMN seperti PLN. Ia mengatakan, idealnya setiap 10-15 kendaraan ada satu SPKLU. Selain itu, infrastruktur di luar Pulau Jawa perlu disiapkan. Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mainarti Fauzi, sepakat bahwa perlu kolaborasi berbagai aspek dan stakeholder, serta diorkestrasi salah satu lembaga.